Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kita lanjutkan dialog kita ke Bang Freddy. Bang Freddy, apakah wacana pembentukan partai Super TBK ini memang sudah di-spill ke relawan? Apakah relawan sudah diajak gitu? Ya, terima kasih. Jadi kalau Bang Hensat tadi bilang kritik, kalau kita melihatnya sebagai ide ya. Ide untuk bangsa ini. Ide Pak Jokowi dari pengalaman dia memimpin Solo 10 tahun, DKI, jadi presiden 10 tahun, bahwa bangsa ini butuh partai Super TBK. Ya, jadi partai yang kata Bang Hensat tadi udah dijelaskan panjang lebar, yang dimiliki oleh anggota, kader-kadernya. Apa sih maksud makna Super TBK, Bang? Yaitu partai yang dimiliki oleh semua anggota. Jadi tidak hanya dijalankan oleh persorangan bahasa beliau atau elit-elit saja. Jadi bukan perseorangan yang membuat perkumpulan, tapi perkumpulanlah yang menciptakan pemimpin. Itulah yang dia mau Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini kan dari latar belakangnya kan memang bahwa sangat dekat dengan rakyat. Ya, basis pengambilan keputusannya beliau ini memang berdasarkan biasanya tadi bahasa test water ya, tapi biasanya memang dari kebutuhan. Ya, silakan dilempar, kemudian masyarakat Republik ini melihatnya seperti apa, meresponnya seperti apa, dan biasanya seperti itulah. Gampang sebetulnya menganalisa Pak Jokowi ini. Kalau masyarakat merespon dengan baik ya apa yang dilontarkan beliau, kemudian dinamika politik mendukung itu kemungkinan besar bisa terwujud. Kemudian melihat karakter Pak Jokowi, sekarang dia tidak berpartai. Tadi approval ratingnya sangat tinggi, Bang Hensat tadi udah ngomong bahwa di grassroots itu masih sangat tinggi itunya dia. Ya, meskipun perlu dipertanggungjawabkan ya itu pernyataan Hensat tadi itu ya. Ya nggak apa-apa kalau kami memang melihat itu, Approval ratingnya ini. Iya. Mau approval rating. Tapi Bang Freddy, ini kan kalau relawan Jokowi sebenarnya sudah tersebar di partai-partai besar yang sudah ada. Apakah relawan merasa kurang diakomodir begitu dengan partai-partai yang sudah ada sehingga Pak Jokowi sendiri harus membentuk partai? Gitu. Begini, kami Projo ya bersama relawan-relawan sudah sejak lama mendorong Pak Jokowi mendirikan partai. Tapi kan Pak Jokowi punya kalkulasi sendiri. Beliau waktu itu masih di PDP, itu yang pertama, kemudian komunikasinya dengan partai-partai yang lain juga dia hitung semua ini. Nah, kemudian dinamika politik kemarin itu sekarang kan bisa berubah terus, dan Pak Jokowi juga masih muda, masih energik, sangat produktif. Saya rasa seperti saya bilang tadi, ini bukan menjadi barang yang mustahil. Tapi tujuan desakan membuat partai untuk apa? Pak Jokowi udah jadi presiden. Iya. Ya tentu untuk bangsa dan negara ini dong. Untuk bangsa dan negara ini loh. Kan tadi saya bilang ide besar butuh. Jadi yang bukan hanya haus kekuasaan gitu. Untuk jadi gini. Enggak, tinggal dijawab aja Bang Freddy. Bikin partai ini untuk apa gitu loh. Bukan bukan buat pribadi. Yang tadi kan saya bilang partai ini partai milik semua, milik anggota, bukan keinginan elit yang kemudian melalui partai digulirkan untuk ngambil kekuasaan. Bukan partainya relawan juga. Bukan partai relawan, bukan. Tidak akan dikotomi juga ini hanya partai relawan, bukan. Jadi belum tentu juga. Bukan, pemegang sahamnya ini akan banyak. Tapi begini sebetulnya gitu. Ini kan katanya tadi partai politik didirikan untuk bangsa dan negara ini. Sementara Pak Jokowi ini dicalonkan jadi presiden 2 kali. Bahkan waktu itu pernah jadi wali kota dan gubernur, itu kan oleh partai politik yang ada sekarang. Berarti itu artinya partai-partai yang mengusung dia kemarin itu berarti kan bukan untuk bangsa dan negara ini. Padahal dia sudah lahir dua pemimpin gitu loh. Ini kan pernyataannya kan, ngerti nggak mau saya balikkan logika begitu? Berarti kan tidak mengakui kalau partai-partai yang ada selama ini untuk partai atau untuk bangsa dan negara ini. Makanya kan jadi tadi jangan dipersempit. Termasuk PAN loh Bang Saleh itu. Iya kan kita dukung. Jadi maksud saya kalau kami sih nggak dukung menjadi capres ya, mohon maaf. 2 periode Dede capres nggak pernah kami dukung. Walaupun nanti di ujung periodenya kita diajak kan gitu. Nah tapi yang saya ingin tekankan itu bahwa pendirian partai politik tadi itu jangan dipersempit. Ya tadi itu seperti dengan bahasa begitu. Bangsa dan negara itu. Bangsa dan negara terlalu apa maksud pesannya saya? PAN tuh nggak berjuang untuk bangsa dan negara. Iya, jadi kan nanti bukan di sini begitu. ada Saya tidak bilang begitu. Ada yang baper gara-gara. Bang Freddy ada yang baper loh tuh. Ada Gerindra ya kan. Ada Golkar, Nasdem PKB itu pasti akan loh.
Kita ini kan udah memang ngerjain itu gitu. Memang Bukan, ada bukan kritikan begitu Bang. Ini kan Jadi sistem gimana? perpolitikan ini kan akan berkembang terus ke depan. Loh iya tapi Iya dong. tapi Makanya- jangan dibilang kalau partai-partai lain tidak Nggak bekerja ada, untuk aku bangsa nggak ada ini ngomong gitu. gitu, Bang. Makanya saya bilang, Bang Hensat. ini sebetulnya adalah kritikan dari Pak Jokowi kepada partai politik. Memang agak susah menerima kritik itu. Iya. Cuma kalau Pak Jokowi sudah bilang ini, biasanya kan dia akan viral ya. Sekaligus ini saya mencoba mengklarifikasi nih. Sekarang saya bukan Hensat, Hensa. Hensa, Oke, ya. Nah, jadi oke. kalau dipanggil Saya itu jadi lupa bangsa. loh. Iya, Itu kan iya, tadi iya. udah disebut-sebut tuh. Saya agak disebut-sebut nih saya. Nah, jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi dengan dua kritikan tajamnya itu, sebetulnya ini masukan keras, masukan kritis, masukan bagus banget untuk penyelenggara negara saat ini. Tentang tidak ada yang berani Pak Prabowo itu satu. Pak Prabowo termasuk Pak Prabowo presiden terkuat itu satu hal, tidak ada tuh istilah terkuat dalam demokrasi ini, mohon maaf. Terus kemudian yang kedua adalah itu tadi, dia ingin membentuk partai super terbuka. Itu sebuah kritikan yang luar biasa untuk sistem kepartaian kita. Oke. Dan sudah terbukti kritikan itu memang susah diterima kan. Jadi akhirnya bereaksi juga. Emang ada salahnya ya kalau misalnya partai itu, contoh PAN lah, kan ada Bang Saleh di sini. Iya kan? Emang kurang terbuka PAN itu gitu. Nggak tahu saya, tanya Bang Ya, Saleh. ya, artinya dari aspek komunikasinya Pak Ya, Jokowi, Anda menangkapnya nggak seperti apa gitu maksudnya. Mungkin, memang PAN, Gerindra, Golkar, PKB dan lain-lain itu emang tidak. Kan Pak Jokowi itu berbincang dengan elit kan. Pada saat dia berbincang dengan elit kemudian menurunkan itu sebagai sebuah instruksi ke bawah. Oke. Dan terkadang memunculkan keputusan-keputusan yang tidak melebatkan orang bawah kan. Gitu. Sampai hari ini mungkin PDI aja yang dari bawah tuh. Dari ranting dan lain-lain dan lain-lain. Mungkin juga Bang Saleh habis ini bilang PAN juga begitu gitu. Nah, tapi artinya adalah ini sebuah masukan kritis yang bagus disampaikan oleh seorang Jokowi yang pada saat pesan politiknya itu bagus mengena, orang tuh ketawa-ketawa aja gitu. Oke. Dia nggak sadar kalau dia lagi dikritik oleh seorang yang memiliki grassroots banyak banget gitu. Nah, Jadi itu saya nggak kalau tahu soal gimana, keterbukaan nih ya, kalau pasti semua partai politik mengatakan ya terbuka PAN ya. Kami kan simbolnya saja matahari. Matahari itu Pak memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk hidup. Dan memang begitu filosofinya. Kadang-kadang diskon juga. Nah, makanya filosofinya begitu. Artinya apa? Artinya karena dia memberikan kehidupan pada seluruhnya itu artinya dia terbuka pada siapapun. Kami tidak mana agama, ras, suku, bangsa. Nggak ada dipandang di situ. Nggak dipandang apakah dia dari elemen mana gitu. Anda kalau mau masuk ke PAN ya silakan. Mungkin Hensat kalau mau nyalek di PAN silakan ya. Saya rasa dia lagi antri Super TBK itu. Lagi mau Dia kalau mau masuk ya bikin untuk kartu membuktikan anggota. supaya tahu kalau PAN ini sangat terbuka gitu loh. Jadi kita seniman banyak yang masuk ya kan. Pedagang banyak yang masuk Pak. Kemudian Nah, ini bahkan tentang keputusannya, aktivis. Bang Saleh kurang Banyak. apa lagi mau mengatakan kami sudah cukup terbuka. Iya dong, sangat terbuka. Tentang Kan kami keputusan aktivis. ketua. Ini kelihatannya tentang keputusan, bukan tentang anggota. Ada yang salah dengan keputusan sikap langkah Jadi PAN gitu? gini, terkait juga keputusan itu tidak semuanya misalnya gini bahwa itu harus ketua umum semua yang memutusin, nggak bisa Pak. Ada mekanisme pengambilan keputusan di partai politik sesuai dengan ADART-nya gitu. Jadi kalau dia bertentangan dengan ADART-nya, keputusan itu pasti cacat Pak. Kalau cacat bukan hanya PAN yang bisa menggugat, bukan anggotanya saja. Orang di luar PAN pun bisa. Karena ini kan kaitannya kan bangsa tadi itu. Ngerti nggak? Jadi putusan partai politik jangan dianggap sepele, Pak. Oke. Karena putusan partai politik itu berimbas pada kepentingan bangsa dan Bangsa dan negara. negara. Bukan hanya projo ya. Ya karena begini loh, begitu Anda masuk kepada organisasi yang namanya Orpol, organisasi politik, itu kan ada kaitannya kekuasaan. Kekuasaan itu ada kaitannya dengan anggaran. Anggaran itu ada di mana? Di negara. Kalau Anda salah mengelola itu, berarti Anda melakukan kesalahan pada negara. Maka karena itu tidak sembarangan bahwa dikatakan partai-partai politik ini tidak berorientasi kepentingan bangsa gitu. Jadi semua kita ini begitu, cuman kita nggak ada yang merasa oh saya ini paling bangsawan, paling negarawan, paling ini. Tapi kalau kita ini Saya biasa paling saja. dekat dengan rakyat gitu. Bang, Kalau kami biasa kalau aja. misalnya Pak Jokowi masuk PAN itu kira-kira dikasih posisi apa tuh Bang? Lihat, sekarang begini, Pak Jokowinya tanya dulu dia mau nggak? Karena gini, Canggih sama politik begini, dia. selama ini Pak Jokowi itu sudah ditawarin oleh banyak partai politik. Pak Isa. Ya kan kalau yang saya dengar Golkar waktu itu kan masih menjabat dia presiden kan, waktu apalagi Sempat juga terselentingan Gerindra ya Bang ya? ada masuk ke Gerindra juga, ada masuk ke Golkar. Bahkan pada saat dia dipecat dari
PDI Perjuangan. Itu malah partai-partai lain, oke monggo masuk sini. Tapi Tapi posisinya beliau apa, kan Bang? belum mau masuk. Makanya partai-partai Berarti ada politik pikiran-pikiran lain. Partai politik kan juga deg-degan kalau Pak Jokowi masuk nih gimana nih, apalagi ketum-ketum ya, wah Oke. gawat bener Pak Oke. Jokowi. Bang Freddy, kenapa tidak bergabung dengan partai yang sudah running saat ini, Bang Ini Freddy? bener nih. Lah kan saya bilang tadi, sekian puluh tahun dia memimpin republik ini, komunikasi dengan partai ini, elit-elit ini, sekarang dia di luar 100 hari ini, 3 bulan ini, ya itu ide dia bahwa negara ini butuh partai super TBK yang tadi Jadi negara nggak butuh PAN berarti? bukan nggak butuh pan. Artinya ya tadi bahasa beliau kritik, artinya bahwa sekarang partai itu ke depannya Oke. harus berbasis dari bawah. Grassroots. Dari anggota, jangan dari elit-elit saja putar di elit aja gitu loh. Berarti Bang Freddy setuju dengan Bang Hensa kalau ini sebenarnya kritikan juga terhadap partai yang sudah Ya ada. saya lebih soft aja, ide saya bilang. Beliau ini kritik lebih tajam lagi. Benar kan itu kalau- kan realitas. Super TBK maksudnya mungkin ya, menurut Pak Jokowi itu bukan hanya untuk siapa gitu, tapi juga dari siapa, oleh siapa gitu-gitu. Mungkin lebih demokratis gitu lah mungkin. Anda mau Mungkin katakan lebih, seperti itu saya ya. Jokowi Oke, banget kita katanya ulas sekarang, lagi ya. nanti di segmen berikutnya, Bang Saleh. Sabar, Bang Saleh, sabar. Soal Kita kembali definisi. saat lagi, pemirsa.